والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat tabi'in dan umat yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di masjid Nurul Ukhuwah untuk mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus menggunakan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus menggunakan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Sesungguhnya ilmu itu diperlukan untuk mendapat dunia dan akhirat, mendapatkan kedua-duanya. Ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Imam Syafi'i ini, beliau namanya bukan Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Loh, kenapa disebut Syafi'i? Nisbah ke datuknya yang keempat. Jadi beliau itu Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Abi Yazid bin Syafi'. Ada datuknya yang keempat bernama Syafi'. Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Syafi'i itu nisbah ke datuknya yang keempat. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Di tahun lahirnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah meninggal. Ada yang mengatakan di harinya ketika lahir Imam Syafi'i, di hari itu meninggal dunia Imam Abu Hanifah yang hidupnya lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dari keluarga yang kurang, yang serba kekurangan, tapi itu tidak menjadikan halangan untuk Imam Syafi'i menuntut ilmu. Beliau belajar kepada ulama yang ada di kota Mekah. Itu guru beliau Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian beliau juga belajar dengan Imam Malik bin Anas yang ada di kota Madinah. Beliau bisa menghafal kitab Imam Malik. Imam Malik punya karya Al-Muwatta. Ada 500 hadis. Itu beliau hafal.
Dan semenjak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Beda dengan anak-anak zaman sekarang ya. Masih kecil hafal lagu India ya. Kalau Imam Syafi'i ini hafal Al-Quran, hafal kitabnya Imam Malik. Dan beliau punya murid luar biasa, semuanya jadi ulama. Banyak murid-murid Imam Syafi'i jadi ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu termasuk muridnya yang sukses, walaupun beda madhab. Kalau yang lain ikut kepada Imam Syafi'i, nggak buat madhab sendiri. Imam Rabi, Al-Buwaiti, Al-Muzani mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal punya madhab sendiri, punya pendapat sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap sholat selalu mendoakan Imam Syafi'i. Selalu beliau doakan kepada Imam Syafi'i, untuk Imam Syafi'i mudah-mudahan diberkahi Imam Syafi'i sampai 40 tahun atau 30 tahun. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal heran, kok ayahnya selalu menyebut-nyebut Imam Syafi'i di dalam doanya. Penasaran, siapa sih Imam Syafi'i ini? Suatu ketika Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa hidangannya. Dan di situ Imam Syafi'i makannya luar biasa juga, banyak makannya. Dan anaknya heran, loh, kok ulama ya, kiai ini, kiai besar, ulama besar, kok makannya banyak gitu. Biasanya ulama itu, kiai itu zuhud, makannya sedikit. Ini kok makannya banyak Imam Syafi'i. Sampai malam menginap Imam Syafi'i di situ, di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya ini menyediakan wudu. Kalau nanti Imam Syafi'i perlu kamar mandi, disediakan airnya. Kalau nanti Imam Syafi'i tahajud bangun malam, itu disediakan semua. Ya, berlalu berapa jam sampai ini anak terus memperhatikan apa sih keistimewanya Imam Syafi'i. Dilihat kok begitu sudah malam tidak kelihatan tahajud, tapi Imam Syafi'i ini tidur. Ya, kemudian menjelang subuh berapa menit gitu ya, bangun Imam Syafi'i sholat tanpa wudhu lagi. Loh, ternyata kok Imam Syafi'i seperti ini, kata anak ini. Terlalu terburu-buru memvonis orang. Akhirnya penasaran, jadi diungkapkan itu kepada ayahnya. Wahai ayah, apa yang istimewa dari Imam Syafi'i? Ya, beliau semalam menginap di rumah kita, tidak kelihatan qiyamul lail, ya, tidak kelihatan ibadah, makannya banyak. Terus subuh sholat tidak pakai wudhu, langsung. Padahal bangun tidur. Pandangan si anak ini, anak Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dia besoknya itu tanya kepada Imam Syafi'i, wahai guru, ini semalam anak saya memperhatikan Anda, ternyata Anda bangun daripada tidur langsung sholat, tak pakai wudhu, kemudian Anda makan begitu banyak hidangan yang kami sediakan. Iya, katanya. Karena saya tahu, kata Imam Syafi'i, karena saya tahu tidak ada makanan yang lebih halal daripada yang disediakan oleh Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i yakin itu makanan yang paling halal sudah. Makanya beliau makan banyak. Kemudian juga Imam Syafi'i itu enggak tidur. Beliau mengatakan, saya semalam ini memikirkan satu hadis. Saya menyimpulkan satu hadis, dan kebetulan saya mendapatkan futuh. Apa futuh itu? Keterbukaan. Jadi di luar beliau belum menemukan kesimpulannya. Tapi begitu menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ketemu semua. Terbuka semua, oh ternyata begini, ternyata ini, ternyata ini. Satu hadis itu
beliau simpulkan ada 70 hukum. Itu keterbukaannya dapat ketika bermalam di rumahnya Imam Syafi'i setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah beliau makan apa yang dihidangkan di situ, beliau dapatkan itu semua. Beliau simpulkan itu hadisnya yang berbunyi ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Itu ada satu hadis ya Aba Umar ma fa'alan nughair, wahai ayahnya Umar, apa yang terjadi pada Nughair. Jadi ada saudaranya sahabat Anas bin Malik. Itu dia punya mainan burung kecil. Kebetulan burung kecilnya mati. Dia sedih. Nah, Imam Syafi'i Rasulullah saat itu menghibur anak kecil ini, saudaranya Anas bin Malik. Ya Aba Umar ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umar, apa yang terjadi pada Nughair? Dari situ Imam Syafi'i mengatakan, dari hadis ini saya simpulkan 70 hukum, di antaranya bolehnya kita membuat puisi, syair. Karena di situ kata-katanya sama itu. Aba Umar ma fa'alan Nughair. Ujung kata-katanya kan sama. Ra sukun, bukan ra sukun, intinya ra, dan yang di akhir ra juga. Jadi kalau kayak kita itu bahasa seperti puisi gitu, syair, itu diperbolehkan. Kemudian diperbolehkannya memelihara burung, asalkan dikasih makan. Dan masih banyak lagi yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dari hadis tersebut. Beliau mendapatkan itu keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala, menemukan jawabannya ketika bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu jawaban daripada Imam Syafi'i untuk anaknya yang masih penasaran dengan Imam Syafi'i. Dan tentunya ini lebih banyak manfaatnya dibanding dengan Qiyamul Lail. Itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan beliau juga diceritakan oleh para ulama ya dermawan orangnya. Karena beliau dari Shan'a ke Mekah, beliau membagikan uang 10.000 dinar. Itu orang-orang dibagikan di sana sampai nggak ada sisa 1 dinar pun. 1 dinar itu seharga berapa? 3 juta rupiah ya. Bisa mendapatkan 1 ekor kambing. Ini beliau sedekah saat itu derma 10.000 untuk penduduk Mekah, habis semua itu uang, nggak tersisa sama sekali. Beliau dikenal juga dengan kedermawanannya dan juga keilmuannya. Pernah suatu ketika secara spontan Imam Syafi'i waktu ditanya sama orang, apa hukumnya membunuh kumbang bagi orang yang ihram haji atau umrah? Kalau kita dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah di Mekah sana, bagaimana hukumnya membunuh kumbang? Kumbang itu sejenis serangga ya. Imam Syafi'i langsung jawab dari Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Sedangkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Apa hubungannya sekarang dengan kumbang ini? Imam Syafi'i masih menjelaskan dari hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iktadu billadaini Abi Bakrin wa Umar." Kata Rasulullah, ikuti setelahku nanti dengan 2 sahabatku ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu hadis. Ternyata dalam satu riwayat Imam Syafi'i masih menjelaskan ini jawabannya. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah membunuh kumbang. Nah, itu kan perintah Rasulullah, kita disuruh mengikuti Abu Bakar dan Umar, sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar pernah membunuh kumbang. Itu dari keilmuannya beliau bisa menjawab itu dari Quran, hadis, langsung secara spontan, nggak pakai murojaah dulu, ya nggak pakai penelitian dulu, udah langsung dijawab seketika itu juga. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dikenal dengan keilmuannya, kemudian juga kedermawanannya.
Bahkan beliau pernah mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muridnya yang cerita, Ar-Rabi cerita. Ketika Imam Syafi'i itu belum mencapai baligh ya. Beliau mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu beliau cerita Rasulullah SAW meletakkan air liurnya di mulutnya Imam Syafi'i. Entah bagaimana caranya, yang jelas dimasukkan air liurnya Rasulullah ke dalam mulutnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mulai saat itu saya nggak pernah salah lagi bicara. Saya tidak pernah salah lagi baca hadis. Saya tidak pernah salah di dalam mendendangkan syair. Itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi nama beliau Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nisbah ke datunya yang keempat. Dan masih banyak lagi, muridnya banyak. Ada Al-Buwaiti, ya, ada Ar-Rabi, ada Al-Muzani. Tapi yang membuat madhab sendiri Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu pernah tabarruk ya, pernah ngambil berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pernah mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Imam Syafi'i, berikan kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal, ala balwa tusibu. Dia nanti bakal mendapatkan ujian. Ternyata di zaman itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di zaman itu ada penguasa yang zalim. Imam Ahmad bin Hanbal itu dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ciptaan manusia. Jadi Imam Syafi'i ini akhirnya nulis surat. Ya, nulis surat bercerita tadi, seperti cerita tadi itu. Dikirimkan lewat muridnya, disampaikan dari Rabi ini ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal baca surat Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal nangis karena di situ ada cerita, ada apa, bertemu dengan Rasulullah. Rasul mengatakan seperti ini, berikan kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal bahwa dia nanti bakal terkena musibah. Artinya Bashir, berikan kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal, dia nanti masuk surga, ya, min ahli jannah. Tapi apa? Tapi dia harus mendapatkan ujian, dan ujiannya itu berat. Jadi di penjara, ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal beliau tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi saat itu dizalimi. Itu Imam Al-Baihaqi waktu menceritakan kisah tadi itu, benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal waktu membaca surat Imam Syafi'i, beliau setelah itu langsung buka bajunya. Ada baju atasnya dibuka, kemudian diberikan kepada Rabi supaya diberikan kepada Imam Syafi'i. Sampai baju itu kepada Imam Syafi'i, di rumahnya Imam Syafi'i dicuci itu baju, airnya diminum. Jadi tabarruk dengan muridnya sendiri. Padahal itu muridnya. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ceritakan oleh para ulama. Nah, meninggal ya, Imam Syafi'i itu meninggal, lahirnya di Gaza ya, di jalur Gaza ya, Gaza itu disebut ya. Meninggal di Mesir akhir bulan Rajab, hari Jumat. Meninggal malam Jumat, dikuburkan akhir Jumatnya itu, besokannya. Meninggal malam Jumat, ya, dikuburnya besok hari Jumatnya, akhir bulan Rajab, akhir Jumat bulan Rajab. Masya Allah, sampai sekarang kuburannya diziarahi. Sampai sekarang ma'ruf kuburannya. Ada orang mimpi ketemu Nabi Adam. Salah satu ulama mimpi ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu meninggal dunia dalam mimpinya orang ini, ulama ini. Besokannya dia takwilkan, ini nanti pasti ada seorang ulama bakal meninggal dunia. Ternyata beberapa hari kemudian Imam Syafi'i yang meninggal dunia.
Orang tanya kepada dia, kenapa Anda kok bisa menafsirkan, mengatakan ada seorang ulama nanti meninggal dunia? Iya, karena Nabi Adam itu kan dikatakan di dalam Al-Quran apa? Wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama. Itu ilmu. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Dari situ ulama ini menafsirkan nanti ada ulama yang bakal meninggal dunia, ternyata itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu seperti matahari. Seperti matahari untuk dunia. Nah, dunia kalau nggak ada matahari nggak mungkin ya, nggak akan terang. Wakal afiyah fil badan, dan seperti kesehatan di dalam tubuh manusia. Itulah Imam Syafi'i diumpamakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Dia meninggal tahun 204, lahir 150 tadi, meninggal tahun 204. Berarti hanya berumur 54 tahun ya. Hanya 54 tahun, tapi Masya Allah, punya karangan kitab Al-Ma'ruf, kemudian juga murid-muridnya ulama semua. Semuanya jadi ulama. Ini yang dikatakan orang meninggal dunia tapi nggak ada habis-habisnya, diceritakan seterusnya. Seakan-akan dia punya umur panjang. Makanya pernah dengar ya hadis, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, kemudian rizkinya diluaskan, maka hendaklah dia bakti kepada orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Maksudnya umurnya dipanjangkan itu apa? Di antara ulama mengatakan maksudnya umur panjang itu nanti setelah meninggal dunia dia selalu disebut-sebut, selalu dikenang. Ya seperti Imam Syafi'i ini selalu disebut-sebut. Banyak ulama menulis riwayat Imam Syafi'i, riwayat hidup Imam Syafi'i, selalu dikenang. Jadi seolah-olah punya umur panjang, seolah-olah sampai saat ini beliau masih hidup. Padahal sudah ratusan tahun lalu ya, sekarang 1000 berapa? 1440. Imam Syafi'i meninggal dunia 204 Hijriah. Nah, qala Amirul Mu'minin Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lewat itu. Anna warada anna ad-dunya yutiha Allahu man yuhibbu man la yuhib. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Termasuk keutamaan daripada ilmu, anna ad-dunya yutiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Seperti siapa? Nabi Allah Sulaiman. Ya, Nabi Allah Sulaiman kaya. Nabi Allah Sulaiman kaya. Tapi Nabi Sulaiman dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak ia cintai. Seperti siapa? Qarun, Firaun. Tapi Allah kasih dunia, Allah kasih harta, semuanya Allah kasih. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi untuk ilmu Allah hanya memberikan kepada orang yang ia cintai daripada orang-orang yang baik. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Amirul Mu'minin Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Berikan azan dulu ya.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. قال أمير المؤمنين Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu menjaga harta. Al-ilmu yazku 'alal infaq. Ilmu itu yazku 'alal infaq, berkembang kalau diinfakkan. Wal mal tanqusuhun nafaqah. Sedangkan harta menjadi berkurang ketika dinafkahkan, habis. Ada gak ulama yang bangkrut ilmunya? Gak ada kan? Semakin dia mengajar, semakin bertambah justru. Ketika orang itu mengajarkan ilmunya, itu bertambah, gak berkurang. Gak ada istilahnya ulama bangkrut ilmunya, gak ada. Ya, kalau uang, harta ada banyak, pailit, ya, terlilit hutang itu banyak, tak bisa bayar, disita hartanya itu banyak, bangkrut kan. Tapi kalau ilmu dah ada habis-habisnya. Ketika diinfak dia terus bertambah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun. Ilmu itu sebagai hakim yang memberikan keputusan. Wal malu mahkumun, sedangkan harta itu yang dihukumi. Nah, kalau kita masuk pengadilan, dan pengadilan ini pengadilan syariat, ya semua segala hukum ya, akan dikembalikan ke ilmu. Keputusannya ada di ilmu. Sedangkan harta itu yang diputuskan, dihukumkan ini halal atau ini haram. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang keutamaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi urutan nasabnya Imam Syafi'i ya, saya tadi kayaknya ada yang dilengkap tadi, sebentar. Ya, jadi nasabnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i ya. Satunya keempat itu yang namanya Syafi'i. Itu bin Sa'ib bin Abdi Yazid, bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Di situ ketemu dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abdi Manaf. Rasulullah dari Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Kalau Imam Syafi'i dari Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Muttalib dengan Hashim itu bersaudara. Jadi masih sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Quraisy. Ya, Imam Syafi'i dari keturunan Quraisy. Disebutkan dalam hadis alim Quraisy yamlaul arda ilman. Seorang alim dari suku Quraisy akan memenuhi dunia dengan keilmuannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini tidak lain dan tidak bukan untuk Imam Syafi'i. Karena imam yang lain tidak ada dari keturunan Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal bukan keturunan Quraisy, Imam Malik bukan keturunan Quraisy, Imam Abu Hanifah bukan keturunan Quraisy. Imam yang lain enggak ada. Ini Imam Syafi'i sudah. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia kebanyakan mayoritas Syafi'i. Malaysia Syafi'i, Brunei juga Syafi'i, Mesir, Yaman, ya,
Syam itu Palestina, itu Syafi'i mazhabnya. Kemudian juga di Lebanon, Ordon, Yordania, itu Syafi'i. Pengikutnya banyak. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keilmuannya akan memenuhi dunia. Yang dimaksud Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.